Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Okay students, today we are going to discuss a new topic in chemistry. The topic is reaksi, reduksi, dan oksidasi atau yang disebut dengan reaksi redoks. Ya. Reaksi, reduksi, dan oksidasi atau disebut dengan redoks bagian pertama. Okay students, this video is presented by DNA.12 Education. Okay students, directly go to the next slide. Reaksi, reduksi, dan oksidasi atau redoks. Oke, students, untuk memahami tentang reaksi, reduksi, dan oksidasi, perhatikan reaksi berikut. Misalkan ini adalah senyawa A atau atom A bereaksi dengan senyawa B atau atom B sehingga menghasilkan A bintang. Oke, dan B bintang. Jika diketahui muatan untuk A, bilangan oksidasi A adalah 0, dan hasil reaksi ini mengakibatkan muatan ion A bintang adalah positif, artinya terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi 1. Oke, dalam kimia ini disebut kehilangan elektron atau oksidasi. Ya, seperti video saya yang sebelumnya, jika suatu atom atau unsur kehilangan elektron, maka elektronnya berkurang atau protonnya bertambah. Maka itu disebut dengan kehilangan elektron atau disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan pada senyawa atau atom B, jika pada awalnya muatannya adalah 0, kemudian menghasilkan atom atau senyawa B bintang dengan muatan negatif atau negatif 1, maka proses reaksi ini artinya mengalami penurunan bilangan oksidasi dari 0 menjadi -1. Nah, dalam ilmu kimia, reaksi ini memperoleh elektron, artinya mengalami reduksi. Sekali lagi, atom B menjadi atom B bintang dengan muatan awal B adalah 0, sehingga sekarang dengan B bintang dengan muatan ionnya adalah -1, maka kita bisa dapat simpulkan B mengalami reduksi. Dalam ilmu kimia ini disebut memperoleh elektron atau disebut reduksi. Sampai sini ya. Nah, A dan B mengalami kejadian yang berbeda-beda. Jika A menjadi A bintang, yaitu yang dari atom berwarna ungu menjadi hijau, dengan posisi mengalami kenaikan bilangan oksidasi 0 menjadi +1, maka disebut oksidasi. Maka A bertindak sebagai reduktor. Ya, sekali lagi, A bertindak sebagai reduktor. Sedangkan kejadian yang lain yaitu atom B dengan muatan awal 0 menjadi B bintang yang berwarna jingga dengan bilangan oksidasi dari 0 menjadi -1. Maka kejadian ini disebut reduksi. Maka B dapat dikatakan zat yang mengalami reduksi. Dalam ilmu kimia disebut oksidator. Saya ulangi, B disebut oksidator. Jelas ya? Oke.
Inilah yang disebut dengan reaksi redoks, reduksi, dan oksidasi. Oke, student, jelas ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Elektrokimia dan redoks. Sejauh mana sih hubungan elektrokimia dan redoks? Atau adakah kaitannya? Elektrokimia adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan listrik dan reaksi kimia. Proses-proses elektrokimia didasari oleh reaksi redoks, reduksi oksidasi, yang menghasilkan energi, yaitu yang pertama, energi yang dihasilkan dari reaksi spontan dikonversi menjadi energi listrik. Atau yang kedua, energi listrik digunakan untuk mendorong suatu reaksi non-spontan untuk terjadi. Berarti jelas bahwa redoks atau oksidasi reduksi sangat berhubungan erat dengan elektrokimia. Seperti yang kita pelajari, reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. So, what is oxidation? Okay. Oxidation means 1. Gain of oxygen by an element, 2. Loss of electrons, and number 3. The increasing of oxidation number. We call that oxidation. Jadi oksidasi adalah memperoleh suatu oksigen. Ya, saya ulangi, oksidasi adalah memperoleh suatu oksigen. Yang kedua, kehilangan elektron, dan yang ketiga, naiknya bilangan oksidasi atau oxidation number. So what is a reduction? Reduction is loss of oxygen, 2. Gain of electrons, and number 3. The decreasing of oxidation number. Reaksi reduksi artinya, yang pertama, kehilangan oksigen, yang kedua, memperoleh elektron, dan yang ketiga adalah menurunnya bilangan oksidasi atau oxidation number. Jelas ya sampai di sini ya? Yuk kita lanjutkan ke topik berikutnya. Cara menentukan bilox. Nah, kali ini saya mau memberikan kamu tips dan trik cara menentukan bilox. Nih, cara menentukan bilox. Yang pertama, jumlah bilox pada umumnya elektron valensinya. Lagi, jumlah bilox pada umumnya adalah elektron valensinya agar stabil atau oktet. Contohnya, golongan 1A biloxnya +1, karena dia di golongan 1A. Golongan 7A biloxnya berarti -1. Ya, kenapa disebut -1? Karena pada golongan 7A butuh 1 elektron supaya oktet. Maka ingat aja, golongan 7A biloxnya -1. Demikian juga dengan oksigen, biloxnya -2. Ingat, oksigen itu golongan 6A. Artinya supaya oktet dia butuh 2 elektron. Maka bilangan oksidasi oksigen adalah -2. Pada umumnya ya, nanti ada pengecualiannya. Oke, jelas ya. Yang kedua, jumlah bilox senyawa netral. Ya, saya ulangi, jumlah bilox senyawa netral adalah 0. Sedangkan jumlah untuk senyawa ion, biloxnya adalah ion itu sendiri. Ya, saya kasih contoh nih ya. Misalkan, saya kasih contoh buat kamu biar makin jelas. Ya. Misalkan saya punya H2SO4. Oke, H2SO4. Oke. Ya, kamu pasti menyetujui bahwa H2SO4 adalah senyawa netral. Betul? Betul? Di sini dikatakan adalah jumlah, perhatikan jumlah. Ya, di sini adalah kata jumlah. Artinya jumlah untuk senyawa netral adalah 0, ya. Artinya bilox H ditambah bilox S ditambah bilox O jumlahnya harus sama dengan 0. Ya, jumlah mereka, jumlah H, S dan O, jumlah biloxnya wajib 0. Itu maksud dari pernyataan jumlah bilox senyawa netral adalah 0. Jelas sampai sini? Ya, jelas ya?
Oke, nah bagaimana dengan senyawa ion? Misalkan ya, senyawa ion misalkan saya kasih contoh buat kamu adalah NO3 minus ya. Sekarang ya NO3 minus artinya bilog N bilog O ya itu harus berjumlah -1. Kenapa -1? Ya ini ya. Ini artinya -1. -1 itu nggak ditulis, artinya min saja ya, -1. Jadi bilog N ditambah bilog O itu harus -1 ya. Itu artinya dari pernyataan untuk senyawa ion ya, untuk senyawa ion bilognya adalah ion itu sendiri. Sudah sampai sini ya, sudah sampai sini ya. Oke, kalau kamu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan jumlah bilog senyawa netral dan jumlah bilog senyawa ion, berarti sudah paham? Oke, kita lihat pernyataan yang ketiga atau rule yang ketiga. Bilog molekul unsur atau atom bebas adalah 0 ya. Maksudnya apa ini? Jumlah bilog molekul unsur atau atom bebas adalah 0. Nah, saya kasih contoh, misalkan ini S, maka bilogsnya ini adalah 0. Bilogsnya adalah 0. Kenapa? Karena dia unsur atom bebas. Bagaimana dengan S8? Tetap bilogsnya 0 ya. Tetap bilogsnya adalah 0. Oke. Ya, gitu disebut dengan bilogs molekul unsur. Bilogs molekul unsur atau atom bebas adalah 0. Oke. Ini disebut dengan atom bebas. Ini namanya apa? Atom bebas. Ya. Sedangkan ini disebut dengan apa? Molekul unsur. Sedangkan ini disebut dengan molekul unsur. Jadi bilognya adalah 0. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, kalau sudah jelas bagaimana menentukan bilog atom bebas dan bilog molekul unsur, kita masuk ke pernyataan berikutnya. Untuk garam dengan indeks bukan 1, sebaiknya diuraikan dulu. Ini salah satu trik yang saya berikan kepada kamu untuk menentukan bilog dengan garam dengan indeks bukan 1. Nah, sebaiknya kamu ionkan dulu ya. Contohnya ini adalah Al2 S4 3 kali menjadi 2Al3 plus ya, ini 2Al3 plus ditambah 3S42 minus. Nah, jelas ya. Al2 S4 3 kali menjadi 2Al3 plus ditambah 3S42 minus. Ketika kamu mendapatkan ion-ion produknya, maka akan semakin mudah menentukan bilogs. Ya, sekali lagi saya harus katakan bahwa dalam menentukan bilogs koefisien, ulangi, dalam menentukan bilogs koefisien tidak berpengaruh. Ya. Dalam menentukan bilogs koefisien tidak berpengaruh. Koefisien tidak dipakai. Ulangi, dalam menentukan bilog koefisien tidak dipakai. Ya, oke, jelas di sini, jelas ya. Jadi dalam menentukan bilog koefisien tidak dipakai. Oke, go. Nah, ada beberapa pengecualian. Yang pertama, bilangan oksidasi hidrogen H berikatan dengan logam itu -1. Sedangkan bila H berikatan dengan non-logam adalah +1. Ya, yuk kita lihat contohnya. AlH3 ya. AlH3. Oke, untuk AlH3 bilog H di sini adalah -1 ya, perhatikan. Bagaimana taunya? Nih, saya berikan simulasi awal dulu. Karena ini adalah senyawa, maka jumlahnya harus 0. Ya, seperti tadi pernyataannya adalah jumlah bilog senyawa ya adalah 0 ya. Jumlah bilog senyawa adalah
0. Artinya jumlah Al dan H3 harus 0. Nah, yang diprioritaskan adalah logamnya. Bilox Al itu adalah plus 3. Oke. Supaya 0 berarti di H3 wajib minus 3. Benar ya? Di H3 wajib minus di 3. Enggak sini. 3 ditambah min 3 sama dengan 0. Berarti berapakah bilox Al? 3 bagi 1 karena cuma 1 atom Al berarti plus 3. Berapa bilox H? Minus 3 dibagi 3 atom. Saya ulangi, minus 3 dibagi 3 atom berarti min 1. Oke, jadi jelas terbukti bahwa bilox H yang berikatan dengan logam adalah min 1. Jelas sini? Oke, jelas ya? Oke, kalau udah jelas kita lanjut ke berikutnya. Oke, pengecualian yang kedua. Bilangan oksidasi oksigen O dalam senyawa peroksida sama dengan min 1. Sedangkan bilangan oksidasi O dalam senyawa non peroksida adalah minus 2. Oke, kita lihat contohnya yuk, bilangan untuk senyawa peroksida ya. Senyawa peroksida, senyawa yang berikatan dengan logam, perhatikan. Ya. Yuk kita lihat di sini ya, BaO2. BaO2 adalah suatu senyawa, betul? Artinya jumlah bilox senyawa adalah 0. Perhatikan jumlah bilox senyawa netral adalah 0. Setuju ya? Ya, setuju. Oke, nah artinya ini adalah jumlahnya harus 0. Oke. Oke. Nah ingat Ba itu logam. Berarti ingat biloxnya Ba adalah plus 2. Oke. Artinya supaya berjumlah 0, maka di sini harus minus 2. Setuju ya? Oke. Yuk kita proses biloxnya. Untuk Ba berarti 2 bagi 1 plus 2. Sedangkan untuk oksigen, untuk atom oksigen, min 2 bagi 2 berarti min 1. Ya. Jadi biloxnya oksigen dalam peroksida adalah min 1 ya. Ini terbukti. Jelas sampai sini? Oke, ya kita lihat soal berikutnya biar kamu makin mengerti ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, saya mau berikan kamu latihan bagaimana sih menentukan bilangan oksidasi ya. Yuk, yang pertama, tentukan bilox atom sulfur S dalam molekul atau senyawa berikut. Oke, kita perhatiin bagaimana sih cara menentukannya. Oke, yuk pelan-pelan yuk kita bahas satu-satu. Ya, untuk yang pertama yang untuk S8. Untuk S8, perhatikan di sini S8 adalah molekul senyawa. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa molekul senyawa biloxnya adalah 0. Selesai ya? Selesai. Ya, jadi untuk yang A biloxnya bilox S adalah 0. Ya, kenapa? Karena dia molekul senyawa. Molekul senyawa ya. Oke, lanjut yang B. Ya, sekarang yang B. H2S ya. H2S. Yo. H2S. Iya, ini sangat mudah. Oke, ini adalah suatu senyawa ya, senyawa. Ingat, prinsip senyawa gimana? Jumlah biloxnya wajib 0, netral dia. Jadi kita bikin kurung, jumlahnya harus 0 ya. Ya, saya mau kasih kamu tips, proses di atas, bilox sebenarnya di bawah ya, proses selalu di atas di sini. Proses di atas ya. Sedangkan bilox sebenarnya ada di bawah. Gitu ya caranya biar enak ya. Oke, lihat. Nah, yuk kita proses. Nah, H2S seperti ketentuannya berarti H itu golongan 1. Betul ya? Golongan 1 berarti 2 kali 1 plus 2. Oke. Oke.
Terus untuk S, 2 tambah berapa supaya 0? Ulangi, 2 tambah berapa supaya 0? Ya min 2. Oh, berarti di sini minus 2. Ya. Yuk kita proses. Untuk H, 2 bagi 2. Saya ulangi, plus 2 bagi 2 berarti plus 1. Oke. Untuk S, min 2 dibagi 1 berarti minus 2. Oke. Jadi di sini bilog bilangan oksidasi S adalah minus 2. Oke, angkat. Lanjut ya, lanjut. Yang C sekarang. Yang C. Yang C adalah Na2S. Ya, Na2S. Proses Na2S. Ya, Na2S. Yuk kita proses. Ya, karena ini adalah molekul senyawa netral, jumlahnya harus 0 ya, jumlahnya harus 0. Yuk. Na adalah golongan 1A ya. Seperti yang saya sebutkan, bilogsnya sebenarnya di mana caranya dia supaya offset. Karena Na adalah golongan 1A, supaya offset dia harus melepas 1. Betul ya, makanya disebut golongan 1A. Berarti bilogsnya plus 1 kali 2 ya, plus 1 kali 2 karena Na-nya ada 2. Jadi plus 2. Oke, sekarang untuk S, 2 tambah berapa supaya 0? Iya, betul. 2 tambah berapa supaya 0? Betul ya, minus 2. Berarti bilogs Na-nya 2 bagi 2. Ulangi, 2 dibagi 2. Lalu sedangkan S min 2 dibagi 1 atom berarti minus 2 ya. Berarti bilogs S-nya, bilogs S untuk Na2S adalah minus 2. Nah, sampai sini. Oke. Lanjut, kita lanjut ke pertanyaan yang D. Ya. Yang D, kita tulis sini yang D. Oke, yang D. Yang D adalah SO2. Ya, SO2. SO2. Oke, sekarang kita proses. Ya, ini adalah molekul senyawa ya, jadi jumlahnya wajib 0. Oke, kita proses. SO2, mana yang kamu ketahui? Oksigen, betul. Ingat bilogs O adalah min 2. Min 2 dikali 2 berarti min 4. Oke. Titik-titik ditambah min 4 supaya 0 berapa? Ulangi, titik-titik ditambah min 4 supaya 0 berapa? Iya, 4. Berarti di sini wajib positif 4. Berarti untuk sulfur 4 bagi 1 karena S-nya 1 atom berarti plus 4. Sedangkan O min 4 bagi 2 minus 2. Plus ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bilogs S adalah plus 4. Oke. Yuk, kita lanjut yang E. Yang E apa itu? Yang E adalah H2SO4. H2SO4. Oke, ini senyawa juga ya, senyawa. Kalau senyawa jumlahnya harus 0. Yuk proses. Oke, ini lebih banyak. H itu bilogsnya 1 kali 2 berarti plus 2. Lalu O bilogsnya min 2 kali 4 berarti min 8. Oke. 2 tambah titik-titik ditambah min 8 supaya 0. Saya ulangi. Plus 2 ditambah titik-titik min 8 sama dengan 0. Berapa titik-titiknya? Benar, plus 6 ya, plus 6. Yuk, sekarang bilogsnya. Proses di atas, bilog sebenarnya di bawah. Yuk. 2 bagi 2 berarti plus 1. 6 bagi 1 karena atom S cuma 1, 6 bagi 1 berarti plus 6. Lalu min 8 bagi 4 untuk oksigen. Min 8 bagi 4 berarti minus 2. Oke. Jadi bilogs S-nya adalah plus 6. Oke ya, plus 6. Ya. Sudah sampai sini? Yuk. Yang selanjutnya F. Selanjutnya satu F.
H2S27 ya. Saya ulangi, H2S2O7. H2S2O7. Oke, ini juga molekul senyawa. Kalau molekul senyawa jumlahnya berapa? Ya, 0 ya. Jumlahnya wajib 0 ya, jumlahnya 0. Ya, kita proses. Oke, untuk H. Untuk H itu biloxnya +1 karena ada 2 berarti +2. Untuk O biloxnya -2 kali 7 berarti -14. Oke, 2 ditambah titik-titik ditambah -14 fenol berapa? Ulangi, 2 tambah titik-titik -14 fenol berapa? Ya betul, +12 ya, +12. Betul ya. Berarti sekarang kita hitung biloxnya yang sebenarnya. H +2 bagi 2 +1. S -12 bagi 2 -6. O -14 bagi 7 -2. Jelas ya. Jadi bilox S adalah -6. Sampai sini ya. Lanjut yang G. Kita sekarang yang G. Yang G adalah senyawanya apa di sini yang G? K2SO4 ya, K2SO4. Yuk kita proses. Ini adalah molekul senyawa, jumlahnya 0 ya. Yuk kita proses. K itu biloxnya 1. Ya, ingat golongan 1 ya, K. Kali 2 berarti +2 ya, berarti berapa? +2. Oke, lalu O -2 kali 4 -8. 2 tambah berapa? Tambah -8 supaya 0. Berarti di sini harus ya betul +6. Oke, ya kita proses. K +2 bagi 2 +1. S +6 bagi 1 +6. O -8 bagi 4 -2. Jadi bilox S adalah +6. Mas ya. Yuk sekarang kita yang H. H apa dia? H itu SO4 2 minus. Oke. SO4 2 minus. SO4 2 minus ya. Ya, seperti yang kalian ketahui pada video sebelumnya bahwa jika ion jumlah biloxnya adalah ion itu sendiri. Saya ulangi, untuk ion jumlah biloxnya adalah ion itu sendiri. Nah, kita kasih tanda kurung sebelum ionnya ya. Sebelum ionnya. Ya, kita proses selanjutnya. O -2 kali 4 berarti -8. Oke. Titik-titik ditambah -8 supaya -2. Berapa yuk? Titik-titik ditambah -8 menjadi -2 berapa? Iya betul, +6. Ya, +6. Yuk kita proses untuk S. +6 bagi 1 +6. -8 bagi 4 -2. Jadi bilox S adalah +6. Ya, bilox S adalah +6. Oke. I. Sekarang yang I ya, I. Sekarang kita coba yang I. I apa di situ? I adalah FeSO4. FeSO4. Oke, ini adalah molekul senyawa ya. FeSO4 adalah molekul senyawa. Jumlahnya harus 0. Oke. Yuk kita proses. Kita proses. Bagaimana di sini kita proses? Oke. O berapa? -2 kali 4 -8. Lalu antara Fe dan S siapa yang kamu ketahui? Sepertinya Fe ya. Kita tulis Fe itu biloxnya 2. Berarti +2.
2 ditambah titik ditambah min 8 supaya 0. Berapa S-nya? Iya, plus 6. Oke. Berarti kita tulis di bawahnya ya. Untuk FE plus 2 bagi 1 plus 2. Untuk F 6 bagi 1 plus 6. Untuk O min 8 bagi 4 minus 2 ya. Jadi bilog S adalah plus 6. Oke. Nah, saya mau kasih tahu kamu cara kedua nih supaya bisa menyelesaikannya nih. Karena ini adalah sebenarnya garam. Cara kedua ya. Cara kedua kayak gini. FeSO4 dionkan dulu menjadi apa? Fe2 plus ditambah SO4 2 minus. Tuh, gampang kan? Ya. SO4 2 minus. Jadi kita bisa proses. Tuh. Sulfurnya ada di sini. Karena dia ion, jumlahnya harus minus 2, ya kan? Nah, karena O-nya 4 kali min 2 berarti min 8. Oke, titik ditambah min 8 supaya min 2. Berapa? Iya betul, plus 6. Oke, makanya bilog S adalah berapa? Ya, plus 6. Nah, sampai sini ini cara kedua ya. Ya, ingat ini ini adalah cara kedua ya, bisa sebagai alternatif. Oke, lanjut ya. Sekarang yang J apa itu? Wow, yang J itu agak panjang, nggak apa-apa, kita proses saja. Yuk, Fe2 SO4 3 kali. Nah, karena ini adalah suatu garam, indeksnya bukan 1, sebaiknya diionkan ya, diionkan. Jadi kita proses dulu ya, kita proses ini caranya. Fe2 SO4 3 kali menjadi Fe3 plus ditambah SO4 2 minus. Ulang ya. Di sininya adalah 2. Kita setarain ya, kalau kita setarain di sini ada 2, betul? Lalu ini adalah 3, betul ya? Masih ingat proses ini? Kita pakai cara silang aja. Silang. Ya, cara mengionkannya supaya lebih gampang ya. Oke, nah berarti sulfur ada di mana? Ada di sini. Sulfur ada di sini nih. Ya, sulfur ada di sini. Sehingga kita bisa proses di sini. Yang kita peroleh sekarang apa? SO4 2 minus, ya kan? 2 minus. Ingat kurungnya ada di mana? Sebelum ionnya. Nah. Oke, jadi kita proses berapa bilog S kan yang kita cari? Yuk. O itu 4 kali min 2 berarti min 8. Oke, berapa ditambah min 8 supaya min 2? Berarti berapa? Plus 6. Oke, jadi bilog S ya, bilog S-nya adalah plus 6 ya. Plus sampai sini. Bagaimana mencari bilog? Plus. Oke, plus. Oke, yuk kita lihat berikutnya. Kita lihat kalau berikutnya yuk. Berikutnya ya, masih latihan menentukan bilog. Tentukan bilangan oksidasi atom unsur yang dicetak tebal pada spesies atau zat berikut. Ya, kita proses ya. Oke. Yuk, yang pertama NH4+. Perhatikan NH4+. Ya. NH4+. Kita proses, yang pertama adalah NH4+. NH4+. Ya, ini adalah ion ya, plus 1 ya. Molekul ion. Jadi jumlahnya harus plus 1 ya, jumlahnya harus plus 1, berarti kita kasih kurung sebelum ionnya. Iya. Oke, yang dulunya adalah N. Ya, berapa bilog H? Iya, H kan golongan 1, berarti bilognya 1.
1 kali 4 berarti plus 4. Oke, 1 kali 4 adalah plus 4. Kita tulis di sini plus 4. Oke. Berapa di sini? Supaya plus 1, ya anggap aja X ya, coret-coretannya begitu. X ditambah 4 sama dengan plus 1, berarti X berapa? Ini adalah minus 3. Ya, itu cara aljabarnya ya, cara aljabarnya. Kalau mau ditebak langsung ya boleh-boleh aja ya. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah minus 3 ya. Jadi bilog N adalah bilog N, nitrogen di sini adalah minus 3. Oke, gampang ya. Sekarang yuk yang B. Ya, yang B apa tuh? H3PO4, 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 PO4. Oke. Iya. Nah, targetnya adalah P ya. Oke, karena ini senyawa netral, jumlahnya harus 0. Ya. Yuk kita proses. Nah, H, bilognya ada plus 1 ya, golongan 1A. Kali 3 ya, kali 3 berarti plus 3. Oke. O adalah golongan 6. Dia kan min 2. Min 2 kali 4 min 8. Oke, gitu ya. Anggap deh di sini X biar gampang ya. Ya gampang aja. 3 ditambah X dikurang 8 supaya 0. Berarti X-nya adalah berapa? Iya, 5 ya, 5. Oke, 5. Jadi kita tulis di sini X-nya berapa? Plus 5. Oke, ya. Berarti bilogsnya P, bilogsnya fosfor di sini adalah 5 bagi 1 ya, karena di sini cuma 1 atom. Berarti bilogs P adalah plus 5. Oke, lanjut ya. Ya, kita lihat yang C. Ya, yang C apa di situ? Yang C adalah CaClO3 2 kali. Ya, Ca ya. ClO3. O3 2 kali ya. Ini sebaiknya diionkan karena ini adalah senyawa dengan indeks bukan 1. Ini bergampang, jarang. Kita ionkan jadi apa nih? Kita ionkan jadi apa? Ya, Ca2 plus ditambah ClO3 minus 1 ya. Ya, saya ulangi ya caranya, kalau gampang kali silang, ini ke sana, ini ke sini. Ya, ini kan 1, makanya ini jadi min 1 ya. Berarti jadi min 1. Karena ini adalah 1 di CA-nya ini ya. Silakan begitu. Jelas ya, makanya hasilnya ClO3 min 1. Ya, kalau disetarakan ya di sini kita kasih 2 sebenarnya, ya kan? Oke, tapi dalam bilog koefisien tidak ikut, tidak diproses. Yuk lanjut, sehingga yang Cl ada di sini. Nah, karena dia ion, ya berarti kita harus buatkan seperti ini, tanda kurung sebelum ion. Oke, lanjut. Nah, di sini ClO3 min 1 ya. Oh, itu kan min 2. Min 2 kali 3 berarti min 6. Titik-titik tambah min 6 supaya min 1. Titik-titik ditambah min 6 supaya min 1 berapa? Kalau nggak bisa, tinggal jabar ya. Nah, udah, tebak aja berapa? Plus 5 ya. Oke, nah berarti bilog Cl adalah plus 5 dibagi 1 atom nih ya, dibagi 1 atom jadi ya plus 5 juga. Oke, sampai sini nangkap. Oke, ayo lanjut yang D. Sekarang kita yang D ya, yang D ini ionnya D apa? H2C24 ya, H2C24 C2O4. Oke. Nah, ini adalah molekul senyawa nih ya, molekul senyawa. Berarti jumlahnya harus 0 dong, ya enggak? Jumlahnya harus 0 ya, kita proses. Oke. Yuk kita proses yuk. H itu golongan 1 kali 2 plus 2. O itu golongan 6 min 2 kali 4 berarti min 8.
Berarti di sini berapa? 2 tambah titik-titik tambah min 8 supaya 0. Berarti berapa? Ya betul, plus 6. Oke, plus 6. Makanya 2 tambah 6 dikurang 8, 0. Betul? Oke, sekarang di log yang sebenarnya kita proses bawahnya. 2 bagi 2. 2 dibagi 2. Oke, dapatnya plus 1. Sekarang ini plus 6 dibagi 2. Berapa tuh? Plus 3. Min 8 dibagi 4. Min 2. Oke, nah dapat. Nah, sehingga apa? Di log C adalah plus 3 ya, bukan plus 6, plus 3. Ini nih yang diproses. Atas proses di log sebenarnya di bawah. Oke, nangkap sampai sini? Oke, lanjut. Sekarang yang E. HAS4. HAS 4. Ya, ini sangat mudah. Ini senyawa juga nih. Nah, kalau senyawa gimana? Jumlahnya harus 0. Ya, kita proses. H itu plus 1. Karena satu atom ya 1. Oh, itu min 2 kali 4, min 8. Jadi supaya ini 0 berapa? 1 tambah berapa? Ya. 1 tambah berapa? Dikurang 8 supaya 0. Berarti AS-nya berapa? Iya betul, plus 7 dong, ya enggak? Ya, kita proses untuk H, 1 bagi 1, 1. Ya, AS, 7 bagi 1, ini kan 1, ya. Berarti plus 7. Min 8 bagi 4, ya, ini min 8 dibagi 4. Ya, berarti min 2. Oke, jadi di log AS adalah plus 7. Terus sampai sini? Oke, lanjut ya. Kita sekarang yang F. Ya, yang F. N H2OH. H2OH. Oke. Ini senyawa juga nih. Ya, jumlahnya harus, karena dia netral, jumlahnya harus 0. Ya. Wah, sekarang N yang ditanya. H sekarang H. Berapa log H? Plus 2. Plus 1 kali 2. Berarti di sini plus 2. Ya. O min 2. Min 2 kali 1 min 2. H plus 1. Plus 1 kali 1 plus 1. Berarti X N di N berapa bilaksnya kira-kira? Coba kita proses ya. 2 kurang 2 tambah 1. 1. Kira-kira berapa? Ini supaya hasilnya apa? 0. Berapa sih? Iya, plus 1. Anggap ya, plus 1. Betul nggak? Sorry, maaf. Salah dong. Min 1. Ya, min 1 bukan 1, min 1. Coba proses. Iya benar. Oke, jelas ya. Nah, sekarang di log N. Min 1. H2. H. 2 dibagi 2. Berapa tuh? Plus 1, tulis plus 1. Oh, min 2 bagi 1 ya, 1 di sini. Min 2. H plus 1 bagi 1 di sini. Kita plus 1. Berarti di log N adalah plus 1. Oke. Ya, sekarang yang G. Yang G sekarang. Yang G di sini adalah Fe 2 SO3 3 kali. Nah, ini diionkan ini. Ya, jadi hasil yang diionkan itu adalah punya kurung-kurung. Yuk, gimana hasilnya? Betul ya, pakai cara silang aja. Berarti apa? Fe 3 plus ditambah SO 3 2 minus. Saya ulangi caranya nih, saya kasih caranya. 3 ke sana, yang 2 ke sana. Ngerti? Ya. Ya.
Makanya dapatnya segini. Nah, yang ditanya tuh S. S itu ada di sini nih. Nih. Nah, ini. Betul ya. Nah, karena S-nya ada di SO3 2-, kita tulis dulu SO3 2-. Nah, karena dia adalah ion, molekul ion, maka jumlahnya harus diambil sendiri ya, min 2. Yuk, oksigen itu berapa? Min 2 kali 3, min 6. Titik-titik tambah min 6 supaya min 2. Iya betul, plus 4. Berarti bilog S adalah plus 4. Jadi nangkap? Nangkap ya? Oke. Nangkap. Oke. Bagaimana dengan H nih? Yang H, yuk kita coba kita proses ya, yang H. Yang H ya, kita proses nih, begini aja deh yang H. Oke, yang H di situ adalah NH4, NH4, lalu ada N lagi, ya. Oh, diulang ya, 2 kali NO2. Oke, N2 nih. Ini ada 2 cara ya. Caranya adalah dengan cara pengionan atau dengan menganggap dia molekul senyawa netral juga boleh aja sih. Tapi lebih baik kamu ionkan aja biar cepet. Ya, biar cepet. Jadi kalau diionkan ini jadi apa? NH4+, lalu NO2-. Tuh, ya, lebih cepat. Nah, ini gampang banget. Nah, untuk mencari N-nya bagaimana? Nah, gampang. Nih, kita bikin ini. Kurung aja ya. Ini. Tuh. Nah, sama kan? Nah, itu plus 1 kali 4. Ya, plus 4. Enggak. Titik-titik ditambah 4 supaya jadi plus 1. Berarti berapa dong? Min 3 lah. Jelas kan ya? Demikian juga dengan ini mudah sekali tuh. Oh, itu kan min 2 kali 2 min 4. Nah. Titik tambah min 4 supaya min 1. Berapa tuh? Ya plus 3. Oke, plus 3. Nah, berarti bilognya N di sini ada 2 nih. Ada minus 3 juga plus 3. Oke, ini biasanya disebut reaksi disproporsionasi ya. Ya, reaksi disproporsionasi. Ya, jadi kalau kamu ketemu kayak gini yang unsurnya diulang-ulang dalam satu senyawa, sebaiknya kamu ionkan saja. Oke, jelas ya? Oke. Yuk, kita lihat soal berikutnya. Nah, menentukan oksidator dan reduktor. Oh, ini gampang sekali. Yuk, kita lihat yang pertama. Ya, kita proses nih. Ya, kita proses cara menentukan reduktor dan oksidator ya. Ya, kita cari dulu, caranya adalah cari ion masing-masing biar ketahuan. Yuk, yang ini dulu. H2S ini senyawa netral. Ini 0. Ini plus 2, berarti ini min 2. Oke. Berarti H di sini 2/2 plus 1. S min 2/1 min 2. Lanjut ya. Karena ini FeSiL3. Lihat, ini nggak ikut. Ya, 0. Nah, Cl itu kan golongan 7. Berarti biloxnya min 1. Supaya 8. Ingat, bilox itu gimana caranya supaya jadi oktet. Karena Cl golongan 7, dia kurang 1. Berarti min 1. Ya, biloxnya min 1. Min 1 kali 3, min 3. Berarti di sini, berapa di sini? Ya, plus 3. Kan hasilnya harus 0. Betul ya? Harusnya supaya dia 0. Yuk, cara kita hitung di bawah. 3/1 atom Fe berarti plus 3. Lalu Cl min 3/3 berarti min 1. Oke, jelas ya. Sekarang ini juga nggak dipakai. Ini molekul senyawa 0 ya, jumlahnya 0. Ya, Cl itu golongan 7 berarti biloxnya min 1. Min 1 kali 2 minus 2. Berarti supaya 0 Fe harus plus 2. Ya, kita hitung di sini Fe-nya plus 2/1 berarti plus 2. Cl-nya min 2/2 min 1. Oke, tangkap ya. Lalu ini dicoret juga. Oke, Cl molekul senyawa ini 0. Cl golongan 7 berarti dia cuma 1 atom berarti min 1. K-nya plus 1. Oke,
Oke, jadi di sini plus 1. 1 bagi 1, min 1. Oke. Lalu ini S, molekul unsur, berarti dia 0. Jadi biloknya 0. Oke, nangkap ya? Oke, nangkap. Nah, kita lihat sini nih. Siapa yang mengalami kenaikan bilok dan penurunan bilok? Kita lihat H1 jadi 1. Nih, 1. Jadi 1. Berarti nggak berubah, ya. Berubah, ya. Lanjut, kita cari S 2. Jadi, nah ini dia nih, ini S. Min 2 jadi 0. Oke. Terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan. Oke, terjadi kenaikan. Nah, ini kenaikan kenaikan bilok. Ya, kenaikan bilok. Nah, ya. Maka ini disebut apa? Iya, betul, oksidasi. Inilah yang disebut dengan oksidasi. Nah, H2S bertindak sebagai reduktor. Ya, jadi H2S sebagai reduktor. Oke, nangkap? Oke, nangkap? Oke, lanjut. Bagaimana dengan yang reduksi? Kita cari reduksi. Siapa yang reduksi di sini? Ya. Oh iya, ini dia, Fe ya. Ini lihat Fe-nya plus 3, plus 2. Oke, berarti dia mengalami mengalami reduksi ya. Penurunan bilok atau disebut dengan reduksi, penurunan bilok. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah FeSL3 oksidator ya, berarti ya, FeSL3 sebagai oksidator. Nah, seperti ini ya. Ya, reduktor itu artinya yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator yang mengalami reduksi. Mungkin nangkap? Nangkap ya? Nangkap? Oke. Lanjut. Oke, soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, lihat. Soal berikutnya adalah B. Nah, sama kayak tadi, kita harus mencari biloksnya masing-masing dulu. Oke, ini FeOH 2 kali nih, catatan. Yuk kita lihat di sini, FeOH 2 kali. Karena dia itu bukan indeks 1, kita ionkan aja. Fe2 plus ditambah Fe2 plus ditambah OH2, sorry, OH minus ya, 2 OH minus ya, OH minus ya. Berarti biloknya Fe itu plus 2 nih. Ya, plus sini plus 2 ya, lalu O itu berapa? Minus 2 ya. Sini ya, jangan lupa ya biloknya di sini. Min 2 berarti supaya min 1 berarti plus 1. Oke, nangkap ya? Oke, jadi kita tuliskan di sini Fe-nya langsung aja dari sini. Plus 2, O min 2, H plus 1. Oke. Sekarang MnO4 min. MnO4 min ya. Jadi ini ada ion 1, min 1. Nah, berarti di sini 4 kali min 2, min 8. Supaya min 1, berarti harus ini plus 7. Di sini plus 7, di sini minus 2. Ya, min 8 bagi 4. Kemudian ini MnO2, senyawa netral 0. Min 2 kali 2, min 4. Berarti Mn harus plus 4. Oke. Kita tulis Mn-nya plus 4, O-nya min 4 bagi 2, min 2. Oke. Karena ini FeOH 3 kali, kita tulis lagi FeOH 3 kali ya. Kita ionkan lagi FeOH 3 kali. Berarti apa? Fe3 plus ditambah 3 OH min ya. Ya, ini pakai cara silang aja nih, silang ini ke sini, gitu aja ya, biar cepat. Oke, berarti Fe-nya plus 3, Fe-nya kita tulis plus 3, ini plus 3. Lalu O tetap sini, min 2 dan H plus 1. Ya, tahu ya dari sini ya, kita proses lagi. Ini min 2, ini plus 1. Supaya dia berapa? Min 1. Ini kan ada min 1. Oke, lanjut.
Sekarang kita proses siapa yang mengalami reduksi oksidasi. Yo, kita lihat sini. Wow, Fe ini mengalami kenaikan. Oke, berarti ini mengalami kenaikan, ya. Berarti mengalami oksidasi. Ya, kenaikan bilox oksidasi. Sedangkan Mn-nya ini lihat nih, plus 7 menjadi plus 4, berarti mengalami reduksi. Ya. Ya, berarti dia mengalami reduksi, penurunan. Ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah karena Fe di sini mengalami oksidasi, maka ini FOH 2 kali disebut sebagai reduktor. Ya, reduktor. Sedangkan si Mn ini kan mengalami penurunan, berarti MnO4- sebagai apa nih? Oksidator, ya, oksidator. Jadi oksidatornya adalah MnO4-, ya, MnO4-, sedangkan reduktornya adalah FeOH 2 kali. Oke, jelas ya? Jadi jelas? Oke, lanjut. Kita lihat soal berikutnya. Nah, apakah ini reaksi redoks atau bukan? Nah, yuk. Ya, sama kayak tadi caranya. Kita harus cari biloxnya, ya. Kita harus mencari apa? Kita harus cari biloxnya supaya ketahuan dia ini sebenarnya redoks atau bukan. Yuk kita proses, yuk. Nah, ini nggak dipakai. Yuk. Nah, CuS mana yang diketahui biloxnya nih? S itu golongan 6, berarti dia butuh 2 P8, berarti di minus 2, Cu plus 2, tulis di sini plus 2, ini minus 2, ya. Terus HNO3, ya, HNO3 min 0, oh itu min 2 kali 3 min 6, lalu H itu plus 1, berarti N di sini plus 7, ya, P0. Tulis di sini plus 1 plus 7 min 6 bagi 3 min 2. Oke. Ini atom bebas nih. Salah, maaf. Kita lihat. Maksud saya ini senyawa bukan indeks 1, kita harus ionkan. Terus di sini Cu NO3 2 kali kita ionkan jadi apa nih? Cu2 plus ditambah 2 NO3 minus. Ya, berarti N kita cari dulu masing-masing ini untuk di sini. Berarti 3 kali min 2 min 6. Berapa ditambah min 6 supaya min 1? Berarti plus 5, ya. Oke, berarti N-nya plus 5, sedangkan O min 6 bagi 3 min 2. Untuk Cu plus 2. Ya, kita tulis. Langsung aja di sini berarti plus 2. Ini plus 5, ini minus 2. Oke, lanjut. Sekarang untuk NO 0, berarti di sini min 2, di sini arti plus 2. Oke. Plus 2, ini min 2. Untuk S atau bebas 0, ya. Berarti di sini 0. Lalu ini untuk H2O, kita ionkan lagi. Kita proses ini 0. Min 2 ini plus 2. Berarti H plus 2 bagi 2 plus 1. Min 2 bagi 1 min 2. Oke. Sekarang kita proses mana yang mengalami reduksi oksidasi, ya. Kita proses yang mana nih? Cu gimana nih? Cu plus 2, ini Cu plus 2. Ini plus 2. Berarti nggak berubah dong. Oke. Untuk S ini min 2. Di sini S-nya berapa? Oh, 0. Ah, ini naik nih. Kenaikan. Oke, ini dia. Apa ini disebut? Kenaikan oksidasi. Oke, oksidasi. Terus mana lagi? Untuk N plus 7. Di kanan ada nggak N? Oh, plus 5. Plus 2. Ah, ini nih. Ini juga nih. Berarti ini ke sini. Ke sini. Dan ke sini. Nah, disproporsionasi, ya. Disproporsionasi. Oke, berarti apa nih? Reduksi. Oke. Berarti apakah ini redoks? Ya, jelas. Ini redoks. Jelas, ya. Ini adalah redoks. Langsung sini. Oke, terus. Soal yang kedua, yuk. Soal yang kedua. Oke, yang ini bagaimana?
Ya, bagaimana nih? Yuk kita proses lagi yuk. Kita cari bilox masing-masing. Oke. Nah, yuk ini jumlahnya harus 0. Min 2 kali 3 min 6. Berarti di sini supaya 0, di sini harus plus 6. Plus 6 bagi 2 plus 3. Min 6 bagi 3 minus 2. Habis 4. Oke. 0. Min 4 kali 2 min 8. Nah, itu 1 kali 2 plus 2. Berarti 0. Berarti plus 6 dong. Berarti sini plus 1 kan 2 bagi 2. 6 bagi 1. Berarti plus 6. Lalu untuk oksigen min 8 bagi 4 min 2. Sana ini, dionin lagi nih. Yuk kita proses lagi. Fe2 SO4 3 kali. Berarti apa tuh? Fe3 plus ditambah SO4 2 minus. Ya. Bayangkan ini 8 plus 6 sampai min 2. Jadi plus 6 bagi 1 plus 6. Min 8 bagi 4 min 2 dong. Yang tadi plus 3. Jadi di sini plus 3, S-nya plus 6, sedangkan S-nya minus 2. Ya, H2O. Ya, H2O ini 0, ini minus 2, ini plus 2. Berarti ini plus 2 bagi 2, plus 1. Min 2 bagi 1, ini cuma 1, berarti minus 2. Ya, kita proses. Apakah ini redox atau enggak? Sekarang kita lihat Fe. 3 jadi 3. Tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan. Untuk oksigen minus 2 menjadi min 2. Min 2 juga nggak ada kenaikan. Untuk S, ini S ya, plus 6 menjadi plus 6 juga nggak ada kenaikan. Nggak ada kenaikan. Oh, berarti ini karena tidak ada kenaikan, bukan redox. Bukan redox. Berarti jadi kalau dia tidak mengalami kenaikan berarti tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan bilangan oksidasi, ya berarti bukan redox. Terima kasih ya, sampai sini ya. Oke, ya nantikan video-video saya yang setelah ini. Redox dan elektrofili bagian kedua ataupun mengenai redox lanjutan. Oke, thank you. See you at the next one.